Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian semuanya cuy? Pastinya dong harus selalu sehat dan baik-baik saja. Karena seperti biasa Mimin kali ini bakal menemani kalian sejam ke depan dengan film yang keren banget cuy. Kali ini nih, Mimin akan ngebahas film yang berjudul Sayhate no Paladin. Sesuai dengan requestan kalian, Mimin akan menyelesaikan alur ceritanya. Habis sebelum kita mulai, tanpa berbasa-basi lagi cuy, kita spill sedikit ke sinopsisnya lah, biar kalian juga lebih paham. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki manusia yang bernama Will atau William. Ia dibesarkan oleh 3 undead atau makhluk yang tidak bisa mati alias immortal. Ia adalah prajurit skeleton yang tangguh yang bernama Blood, mumi pendeta yang anggun yang dipanggil Mary, dan seseorang penyihir tua aneh yang disebut sebagai Gus. Mereka tinggal di sebuah kota lama yang sudah hancur dan jauh dari peradaban yang disebut dengan kota kematian. Mereka bertiga ini menyayangi dan mencintai Will sepenuh hati. Ia mengajari semua hal yang mereka tahu. Akan tetapi, suatu hari Will mulai bertanya-tanya tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya. Will harus memecahkan misteri negeri kematian yang sejauh ini, serta mengungkap rahasia masa lalu 3 undead lainnya. Dari premisnya aja udah kece banget cuy, langsung saja lah tanpa bertele-tele lagi kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum itu, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil gelisotan. Scene awal dibuka dengan Gus yang sedang menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu sebelum bumi terbentuk kepada MC kita yang satu ini yang bernama Will. Pada zaman dahulu kala, dunia masih berbentuk kumpulan besar yang mana yang tidak memiliki bentuk seperti lumpur alias kacau. Saat itulah dewa pertama akhirnya muncul. Kemudian dewa itu berkata, muncullah daratan. Kemudian mana di kakinya berubah menjadi daratan yang luas. Lalu mana di atas kepalanya pun menyusut dan menjadi langit. Dewi penciptaan menciptakan matahari dan bulan, serta memisahkan lautan dan daratan. Kemudian angin dan pohon pun tercipta. Diikuti dengan datangnya para dewa serta manusia dan juga para hewan. Ternyata di sana ada 6 dewa-dewi dan ke-6 dewa-dewi ini adalah Volt sang dewa keadilan dan halilintar, Meter sang dewa kesuburan, Blaze sang dewa api dan teknologi, Whirl sang dewa angin dan perdagangan, Rhea Silvia sang dewa air dan vegetasi, Englyn sang dewa pengetahuan. Terungkap kalau Will sejak lahir ini cuy sudah ada di kota kematian bersama 3 undead yang bernama Blood, Mary, dan Gus yang biasa dipanggil Gus. Will pun mulai penasaran karena selama ini di sana ia tidak pernah melihat manusia yang lain selain mereka bertiga. Namun dia teringat kalau dia sendiri memiliki banyak rahasia. Karena Will sendiri ternyata berinkarnasi menjadi bocil dan dia masih mengingat kenangan kehidupan sebelumnya yang tidak terlalu jelas. Blood ini adalah seorang kesatria pedang yang sangat kuat. Mary adalah pengikut Dewi Meter yang sangat setia dan mempunyai julukan anak kesayangan Dewi Meter. Gus ini adalah seorang penyihir yang sangat jenius. Mereka bertiga menjadi undead karena mereka bertiga sudah menjalin kontrak dengan dewa kematian atau yang biasa disebut sebagai dewa undead. Singkat ceritanya, setelah 8 tahun berlalu sejak Will masuk ke dunia itu. Setiap harinya, Will selalu belajar pengetahuan tentang dunia barunya serta berlatih dengan sihir Gus.
Will juga belajar berburu dan bertarung bersama dengan Blood. Ia juga belajar pengetahuan tentang dewa-dewi bersama Mary. Will ternyata merupakan orang yang mudah mengerti. Ia pun berbakat serta jenius. Singkat waktunya, Will selalu melihat Mary membawa roti yang entah dari mana. Will menjadi sangat penasaran. Kemudian Will mencoba memasuki kuil tempat Mary berdoa. Sampainya di sana, ia pun kaget melihat Mary yang sedang terbakar. Sontak Will pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Namun Will langsung pingsan di tempat karena tidak kuat menahan api dari tubuh si Mary. Dan akibatnya tangan Will menjadi terbakar. Untung saja tangan Will hanya mengalami luka bakar ringan karena Blood langsung datang untuk menyelamatkan Will. Setelah Will sadarkan diri dari pingsannya, Blood pun langsung memarahi Will karena tindakan cerobohnya itu. Gus kemudian memberitahukan kalau roti yang didapatkan Mary itu adalah pemberian dari Meter, sang dewi kesuburan. Dan itu adalah produk yang berasal dari berkah dewa atau semacamnya. Lalu kemudian Mary menceritakan jika dirinya terbakar karena Mary sudah mengkhianati Dewi Meter, serta menjalin kontrak dengan Dewa Sekhmet yang merupakan musuh dari Dewi Meter. Meskipun Mary selalu kesakitan saat berdoa di sana, ia selalu melakukannya secara rutin tanpa mengeluh. Karena meskipun Dewi Meter ini tidak pernah menjawab doanya, Dewi Meter selalu memberikan roti suci kepada Mary setiap kali ia berdoa. Setelah mendengar hal itu, Will menjadi merasa bersalah. Namun Mary mengatakan kalau dia sudah melakukan hal itu sebelum Will ada. Kemudian Will meminta izin kalau mulai dari sekarang dia akan ikut berdoa bersama Mary. Keesokan harinya, seperti biasa Gus sedang bercerita kepada Will. Dewa pencipta dihancurkan oleh dewa jahat yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Kemudian setelah itu era peperangan para dewa akhirnya dimulai. Will kemudian bertanya apakah patung raksasa yang ada di kuil ini adalah patung dewa baik. Gus kemudian menceritakan, menurut legenda rakyat, raja dari para dewa yang bernama Volt dan kakaknya dewa perang yang bernama Eltrid melakukan pertarungan. Meskipun pada saat itu sang kakak terlihat lebih unggul, akan tetapi Volt menerima berkah dari istrinya, yaitu adalah Meter, sang dewi kesuburan yang mengusir Eltrid ke bawah. Kemudian setelah itu Eltrid menjadi penguasa di sana dan merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendamnya. Singkat waktu, kini Will sudah berusia 13 tahun. Will kini menjalani latihan yang lebih berat dari sebelumnya, karena dirinya yang akan beranjak dewasa. Ternyata dunia ini, seseorang akan dianggap dewasa dan harus hidup mandiri di usia yang ke-15. Oleh karena itulah Gus memberikan pelajaran sihir dan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Will pun diminta untuk mempelajari buku-buku yang jumlahnya sangat banyak, agar Will ini cepat mengerti. Pelajaran dari Blood menjadi sangat berat, lalu dikarenakan Blood merasa jika Will sudah cukup kuat karena sudah bisa mengalahkan Andit dengan satu serangan. Blood kemudian membawa Will ke kota terlantar yang merupakan markas dari para undead yang sangat berbahaya. Dan ini mereka pun memasuki ruangan bawah tanah. Lalu setelah berjalan cukup jauh ke dalam, Blood kemudian meninggalkan Will di sana. Will diminta untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Meskipun awalnya merasa sedikit ketakutan, Will kemudian memberanikan diri dan mencari jalan di mana jalan keluarnya. Di pertengahan jalan, Will bertemu dengan undead yang memiliki sihir. Saat Will pertama kali melihat undead yang terlihat kuat itu, Will pada awalnya sangat ragu untuk melawannya. Hingga pada akhirnya Will memberanikan diri untuk melawannya. Dan setelah bertarung, akhirnya Will berhasil mengalahkan undead itu dengan satu serangan saja, meskipun pedangnya menjadi patah. Kemudian, karena Will yang membutuhkan senjata, dia pun kemudian mengambil senjata dari undead yang sudah ia kalahkan itu. Ternyata itu adalah tombak sihir buatan Blood.
Will kemudian melanjutkan perjalanannya, akan tetapi Will malah bertemu dengan Gus yang sudah menunggunya. Kemudian saat Will menanyakan kenapa Gus bisa ada di sana, namun tanpa berkata apa-apa, Gus langsung menyerang Will dengan golem sihir ciptaannya. Sontak saja hal itu membuat Will terkejut melihat serangan dari Gus. Will kemudian menggunakan tombak barunya, yaitu untuk menusuk golem ciptaan Gus tepat di intinya, hingga membuat golem itu seketika hancur. Gus yang mengetahui golemnya sudah dihancurkan oleh Will, Gus pun kemudian menyerang Will dengan sihirnya yang mengeluarkan banyak batu, sehingga menghujani tubuh Will. Di saat situasi seperti ini, Will masih tidak tahu harus melakukan apa. Dia hanya menghindari semua serangan dari Gus dengan tamengnya. Hingga pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbalik menyerang demi keselamatannya. Will kemudian berlari menuju Gus dan tepat ketika Will mau menancapkan tombak, dia malah menghentikannya karena dia tidak ingin melukai Gus. Bahkan Will sudah siap untuk mati jika memang itu yang dimau oleh Gus. Gus yang melihat tangisan dan tekad Will pun kemudian bersikap seolah-olah semua itu hanyalah sebuah latihan semata. Will pun berpikir kalau Gus tidak serius saat bertarung dengannya tadi. Pastinya Gus juga memiliki pikirannya sendiri melakukan hal seperti itu. Lalu setelah situasinya sudah menjadi tenang, mereka berdua pun kemudian kembali ke tempat tinggal mereka. Kemudian sesampainya di rumah, Blood dan Mary yang telah menunggu Will terlihat sangat senang melihat keberhasilannya. Setelah sedikit berbincang, Will pun kemudian beristirahat karena dirinya sudah sangat kecapean. Keesokan harinya Gus mengajari Will tentang cara menganalisa tulisan di tempat barunya itu. Setelah beberapa hari mempelajarinya, Will akhirnya mengetahui jika nama tombak itu adalah Falmon. Ternyata tombak sihir miliknya ini juga bisa mengeluarkan cahaya di ujung tombaknya dan juga memiliki fungsi untuk mengubah panjang pendeknya. Singkat cerita, 1 tahun pun akhirnya berlalu. Sebentar lagi Will akan berusia 15 tahun. Latihan-latihan keras yang dijalani oleh Will dalam setahun itu adalah menjelajah ke kota terlantar untuk menghabisi para undead. Di sisi lain, Gus juga sudah tidak bisa mengajarkan apa-apa lagi karena semua ilmunya sudah diajarkan kepada Will. Singkat waktu, Gus meminta Will untuk datang ke ruangannya, dan saat itulah Gus mengatakan sesuatu yang sangat penting. Gus meminta Will untuk mengalah jika Blood penantangnya bertarung saat ritual kedewasaan nanti. Will yang terkejut mendengar hal itu tentunya meminta Gus untuk menjelaskan alasannya. Namun Gus tidak mengatakan apapun sehingga membuat Will marah kepadanya. Singkat cerita, Will saat ini akan segera berusia 15 tahun. Dan di hari ini Will akan bertarung dengan Blood sesuai janji mereka sebelumnya. Kini pertarungan pun dimulai. Di pertarungan ini, Will sebenarnya hampir mengalahkan Blood. Namun dikarenakan Blood menggunakan tulang rusuknya untuk menahan pedang Will, Blood kemudian bisa mengembalikan keadaan dan berhasil mengalahkan Will. Setelah pertarungan itu selesai, Blood kemudian memberikan sebuah pedang sihir kepada Will sebagai hadiah. Pedang itu merupakan pedang sihir tingkat tinggi yang bahkan sempat melukai dewa. Dan efek dari pedang itu adalah dapat memakan hidup dari makhluk yang ditebasnya. Setelah memberikan pedang itu, Blood dan Mary juga menepati janji mereka untuk menceritakan masa lalunya ketika Will sudah mulai beranjak dewasa. Mereka menceritakan saat 200 tahun yang lalu, Raja Demon membuat kekacauan yang sangat besar. Ia membuat benua Southmark dipenuhi oleh para pasukan demon. Saat itulah muncul berbagai king atau general yang sangat kuat, yang juga muncul banyak demon lain yang jarang muncul. Mereka pun mempersembahkan banyak darah dan daging kepada dewa dimensi yang dikagumi. Selain dari para iblis, pengikut dewa perang Ildrid dan dewa kematian Stegnet juga ikut membantu membuat kekacauan di mana-mana. Akibatnya, kekacauan itu tentunya berakhir dengan perang besar yang tidak dapat terhindarkan. Orang yang melawan mereka adalah para pengikut dari 6 dewa kebajikan.
karena terjadi banyak peperangan yang besar yang ternyata bisa mengubah peta dunia. Namun Blood dan Mary tidak mengetahui keadaan perang di luar benua Southmark. Dan High King yang mengamuk di benua Southmark ini ternyata bisa membuat pasukan demon dari daging dan darahnya. Selain itu, High King juga tidak bisa dilukai dengan sihir ataupun panah. Hanya pedanglah yang dapat mengalahkannya. Dan kota yang ditinggali oleh High King ini sendiri adalah kota mati tempat mereka tinggal saat ini. Ternyata High King ini juga memiliki pedang kesayangan, dan pedang itu adalah pedang yang diberikan oleh Blood pada Well tadi. Mengetahui hal itu, pada suatu hari Gus, Blood, dan Mary berencana untuk mencuri pedang tersebut untuk mengarungi kekuatan tempurnya. Untuk mengurangi kekuatan tempurnya yang melalui jalur bawah tanah. Rencana pencurian itu sendiri pun berhasil dilakukan. Namun sebagai gantinya, 100 pahlawan yang bersama mereka mati dalam misi tersebut. Karena Blood, Gus, dan Mary yang berada di wilayah High King, pertempuran di antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan lagi. Pada awalnya, mereka bertiga bisa mengimbangi kekuatan dari High King tersebut. Akan tetapi, ternyata High King masih menyembunyikan kekuatan ultimate-nya. Lalu ketika kekuatannya ini tidak dikeluarkan, High King berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan Blood sama sekali tidak bisa melukainya. Kemudian saat mereka akan kalah dalam pertarungan ini, Mary dan Gus berhasil menyegel High King tersebut di bawah tanah tempat mereka tinggal saat ini. Saat setelah penyegelan, High King ini kemudian Echo Stagnet datang. Yang menawarkan kontrak untuk mengubah mereka menjadi undead. Sebagai gantinya, dia akan menghabisi semua demon yang tersisa di kota itu. Lalu karena keinginan kuat dari mereka bertiga untuk menjaga segel High King, mereka bertiga akhirnya menyetujui kontrak tersebut. Karena pada saat inilah, tubuh Blood sudah banyak sekali luka. Ia kemudian menjadi tengkorak dan berjalan. Mary yang terbakar karena telah mengkhianati Dewi Mater, kemudian menjadi mumi. Sedangkan Gus yang tidak memiliki ketertarikan pada tubuhnya menjadi hantu. Mereka bertiga akhirnya menjadi undead yang sangat kuat yang menjaga segel High King. Dan tidak bisa meninggalkan kota mati tersebut dikarenakan sudah menjalin kontrak sebelumnya. Kemudian setelah 200 tahun sejak saat itu, seorang demon membawa seorang anak kecil untuk dipersembahkan demi membuka segel High King. Dan anak itu adalah Will, Blood, dan juga Mary yang menemukan Will waktu itu. Kemudian ia memutuskan untuk merawatnya hingga sekarang. Setelah selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba awan berubah menjadi gelap. Sosok Echo Stagnet datang dan meminta jiwa Blood dan Mary. Hal itu dikarenakan Blood dan Mary merawat Will. Mereka berdua kehilangan keterikatan mereka dikarenakan mereka memiliki perasaan pada makhluk hidup. Akibatnya tubuh mereka pun menjadi melemah. Kemudian tidak lama setelah itu, Gus pun datang dan langsung menyerang Echo Stagnet itu dengan kekuatan sihirnya. Kemudian Gus melanjutkan serangan sihirnya, hingga pada akhirnya dia berhasil menyegel Echo Stagnet dan menghancurkannya. Akan tetapi saat mereka semua mengobrol di sana, tiba-tiba Echo Stagnet muncul kembali. Ternyata dia berhasil selamat dengan cara membelah dirinya yang kemudian menyerang Gus, Mary, dan juga Blood. Lalu karena kekuatan mereka bertiga yang memang sudah melemah setelah pertarungan sebelumnya, hingga mereka bertiga langsung tidak sadarkan diri karena serangan dari Echo Stagnet itu. Setelah itu Echo Stagnet langsung menghampiri Will yang sedang ketakutan dan untungnya Will tidak diserang olehnya. Ternyata Echo Stagnet menawarkan Will untuk bergabung menjadi pengikutnya dan memberikan dia waktu sampai besok untuk memutuskannya. Keesokan harinya, Blood, Mary, dan Gus mencoba meyakinkan Will kalau mereka akan baik-baik saja dan bisa mengalahkan Echo Stagnet serta menyuruh Will untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi Will ternyata sudah mengetahui jika mereka hanya berpura-pura saja. Will yang sangat ketakutan waktu itu akhirnya menceritakan tentang dirinya yang merupakan seorang reinkarnasi yang tidak ada gunanya sama sekali dan menganggap dirinya sampah. Mary yang mendengar hal itu kemudian langsung menampar Will dengan memarahinya. Akan tetapi tangan Mary langsung patah setelah menampar Will karena saat ini dirinya sudah sangat lemah.
Kemudian setelah itu Will sudah tersadar kembali dan mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya. Lalu pada malam harinya, Will datang untuk menemui Edge Stagnet sendirian. Tentunya untuk menolak ajakan Echo Stagnet sebelumnya. Dan karena penolakan itulah, pertempuran di antara keduanya pun sudah tidak terhindarkan lagi. Echo Stagnet kemudian memanggil pasukan undead yang sangat banyak untuk menyerang Will. Karena sudah mulai latihan yang sangat keras sebelumnya, tentu saja Will akan bisa mengatasi hal itu. Namun di tengah pertarungan, karena Echo Stagnet melihat kekuatan Will, ia pun kemudian menawarkan Will sekali lagi untuk menjadikan Will sebagai pengikutnya. Will kemudian berjalan mendekati Echo Stagnet. Dan ketika sudah berada di dekatnya, ternyata Will hanyalah memanfaatkan hal itu saja. Pastinya untuk menyerangnya saat Echo Stagnet sedang lengah. Akan tetapi, rencana Will harus gagal karena dirinya digigit oleh ular yang tiba-tiba muncul yang membuat Will seketika terjatuh. Setelah itu terlihat jiwa Will yang sudah berada di suatu tempat. Kemudian muncullah Dewi Cahaya yang kemudian menghampirinya. Untuk Will sendiri, ini adalah kedua kalinya dirinya mati dan berada di tempat pemulihan jiwa itu. Sang Dewi yang tertarik karena Will menolak ajakan dari Stagnet pun kemudian menanyakan alasannya kepada Will. Will kemudian menjawab jika dirinya tidak ingin hidup seperti di kehidupannya yang dahulu. Jadi dia menganggap jika dia menerima ajakan dari Stagnet, maka dirinya akan menjalani hidup yang sama sekali lagi. Hal itu karena kontraknya akan membuat Will tidak dapat hidup dengan bebas. Selain itu, Will juga mengatakan jika dirinya hanyalah ingin melindungi keluarganya. Kemudian Will memohon kepada Sang Dewi untuk memberikannya kekuatan. Sang Dewi yang melihat tekad Will yang besar kemudian menyetujui permintaan Will. Kemudian Sang Dewi meminta Will untuk mengucapkan sumpahnya sehingga Sang Dewi dapat menjadi perlindungnya. Lalu setelah itu tiba-tiba ia terbangun dengan keadaan yang tanpa luka sama sekali. Will kemudian berdoa kepada Dewi dan mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari Sang Dewi. Hal itu karena sumpah yang dibuat Will adalah hal yang sangat kuat, yaitu dirinya akan mempersembahkan hidupnya untuk menjadi pedang Sang Dewi dalam membasmi kejahatan, serta menyelamatkan orang-orang yang menderita. Stagnet yang melihat hal itu kemudian langsung mengetahui jika Will telah mendapatkan perlindungan dari Graceville. Dan kemudian langsung menyuruh pasukan undeadnya untuk menyerang Will. Namun Will yang sudah mendapatkan kekuatan dari Sang Dewi kemudian melenyapkan para undead itu dengan sekali serangan saja. Melihat hal itu membuat Stagnet menjadi sangat marah, lalu kemudian membuat sihir dan menimbulkan sebuah ledakan. Karena ledakan itulah Will menjadi kehilangan jejak dari Stagnet. Kemudian Sang Dewi datang lalu menepuk-nepuk pundak Will. Ia menoleh ke arah Will. Ia melihat petunjuk dari Sang Dewi itu, dan Will kemudian langsung menyadari jika yang sebenarnya diincar ini adalah Stagnet yang adalah Merian Blood. Sontak saja Will langsung berlari dengan menggunakan kemampuan akselerasinya Will untuk pergi ke Quill. Sedangkan Blood dan Mary hanya bisa pasrah duduk terdiam karena kondisi mereka yang sudah melemah. Itu artinya kedatangan Will sudah terlambat. Lalu saat Echo Stagnet akan mengambil jiwa dari Blood and Mary, tiba-tiba saja Dewi Meter datang lalu menolong Blood dan Mary. Ternyata selama ini Dewi Meter sudah mengampuni Mary. Namun Mary sendirilah yang selalu merasa bersalah dan tidak pernah memohon akan pengampunannya. Di saat yang terakhir, Dewi Meter menyelamatkan hidup Mary. Ada pula Blood dengan menyerang Echo Stagnet. Will yang melihat hal itu kemudian tidak menyia-nyiakannya. Kesempatan yang sudah diberikan Sang Dewi.
Kemudian Will menggunakan serangan yang bernama Horizon Strike yang bisa mereinkarnasi jiwa orang yang sudah mati. Udah kayak Edo Tensei di Naruto aja ini cuy. Oke lah, kita lanjut. Serangan itu tentunya diarahkan ke Blood dan juga Mary. Namun Echo Stagnet tentu saja tidak membiarkan hal ini begitu saja. Echo Stagnet menghalau serangan Will. Akan tetapi hal itu ternyata sesuai dengan rencana Will. Blood yang ada di belakang Echo Stagnet kemudian langsung menyerangnya dan dituntaskan oleh Will. Lalu saat Echo Stagnet mengucapkan mantra sihir, Gus langsung membungkamnya dengan sihir pendiam dan akhirnya Will dapat menyerang Echo Stagnet dan menebasnya sampai meninggoy. Kemudian di saat yang terakhir, Echo Stagnet mengancam Will dan akan membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Setelah pertempuran itu, mereka berempat kemudian berencana untuk merayakan kemenangan mereka, sekaligus merayakan Will yang sudah beranjak dewasa. Namun di saat Gus akan mengambil sake untuk berpesta, Blood dan Mary terlihat sudah sangat lemah. Akhir hidupnya pun sudah sangat dekat. Mengetahui hal itu, Will yang ada di sana langsung bersedih dan tidak bisa menahan tangisannya lagi. Lalu meminta mereka untuk tidak meninggalkannya. Seketika, situasi yang tadinya senang kini berubah jadi sangat sedih. Namun Blood dan Mary yang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kemudian berusaha menenangkan Will. Blood and Mary mengatakan banyak sekali hal kepada Will yang harus berpesan kepadanya untuk terus mengasihani orang dan menolong manusia, walau apapun yang akan dihadapinya nanti. Kemudian setelah itu, Gus datang dengan membawa sake dan kemudian mereka berempat pun berpesta demi merayakan keberhasilan dan merayakan Will yang sudah beranjak dewasa. Kemudian setelah itu, dengan bantuan dari Dewi Graceville, Blood dan Mary pun berinkarnasi. Keesokan harinya, Will bersiap untuk pergi berkelana demi memenuhi sumpahnya kepada Dewi Graceville untuk menjadi seorang pahlawan. Kemudian, Will bertanya kepada Gus kenapa dirinya ini tidak mati seperti Blood and Mary. Gus kemudian menjelaskan jika dirinya sudah menjadi pengikut Dewi Graceville dan mendapatkan kesempatan untuk hidup 10 tahun lagi. Hal itu dilakukannya untuk melindungi kota mati dan menjaga segel High King. Sedangkan untuk Blood and Mary sebenarnya juga bisa melakukan hal yang sama seperti dirinya. Namun mereka berdua tidak melakukan hal itu. Alasan mereka tidak melakukannya karena mereka berdua merasa jika keinginan seperti itu akan terus muncul nantinya dan akan semakin susah untuk meninggalkan dunia itu. Setelah menjelaskan semuanya, Gus kemudian memberikan harta karun berupa emas dan perhiasan yang lainnya kepada Will sebagai bekal di perjalanannya nanti. Setelah selesai bersiap-siap, Will kemudian memulai perjalanan barunya dengan diantar oleh Gus. Di tengah perjalanannya itu, Gus kemudian memberikan sebuah nama yang sudah disiapkan oleh Blood dan Mary sejak 200 tahun yang lalu. Flashback ke masa lalu, sebelum Blood dan Mary menyerang High King yang mereka berdua saling berjanji untuk menikah ketika nantinya mereka berhasil mengalahkan High King. Mereka juga sudah menyiapkan sebuah nama untuk anak mereka nanti. Nama itu adalah William, yang artinya tekad baja. Di sisi lain, Gus yang kini sedang memikirkan nama keluarga baru untuk Will kemudian menemukan nama yang cocok untuk penggabungan dari nama Mary and Blood. Jadi, nama Will saat ini berubah menjadi William Mary Blood. Will tentu saja sangat senang dengan nama barunya tersebut. Akan tetapi, kemudian menambahkan G di dalam namanya menjadi William G. Mary Blood. Dan G ini ternyata sendiri diambil dari nama Gus. Setelah mendapatkan nama barunya itu, Will kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia berpisah dengan Gus. Will kini akan memulai perjalanan barunya sendiri sebagai seorang paladin. Setelah meninggalkan kota mati, Will beberapa kali melawan iblis yang ada di hutan dan iblis itu bukanlah tandingannya. Setelah berjalan lama, Will belum bertemu dengan manusia satupun. Will hanya bertemu dengan iblis yang bentuknya aneh-aneh. Hingga setelah ini, ia melanjutkan perjalanan dan akhirnya Will menemukan sebuah pemukiman. Hingga setelah ini, ia melanjutkan perjalanan. Akhirnya Will menemukan sebuah pemukiman. Will pun terlihat sangat senang. Akan tetapi, setelah ia mendekatinya, ternyata tetap saja tidak ada penghuninya sama sekali.
Kemudian keesokan harinya, Will yang sedang berjalan di tepi sungai, tiba-tiba ada seekor babi hutan yang menyerangnya. Dan dengan sigap, Will pun langsung menusukkannya dengan menggunakan tombak yang membuat babi hutan itu jadi meninggoy seketika. Namun tidak lama kemudian, setelah itu datanglah seorang gadis elf pemburu yang mengklaim kalau babi itu adalah mangsanya, karena ia sudah menemukannya terlebih dahulu. Will dengan senang hati memberikannya, namun karena dia sudah berpartisipasi dalam membunuh babi hutan itu, ia pun meminta bagiannya sedikit. Hingga akhirnya mereka pun membagi rata babi hutan tersebut, lalu sisanya mereka makan bersama-sama di sana. Kemudian sebelum mereka berpisah, elf yang bernama Meneldor tersebut memberikan petunjuk jalan kepada Will untuk menuju ke kota terdekat. Hingga setelah saling mengenalkan diri, mereka masing-masing akhirnya berpisah. Tidak lama setelah Menel pergi, Dewi Gracefield ini memberikan sebuah peringatan bahaya kepada Will. Pada awalnya, Will mengira bahwa Menel sedang dalam bahaya. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Menel sedang menyerang suatu desa untuk merampok beberapa persediaan yang ada di desa tersebut. Hingga akhirnya Will pun terpaksa melawan Menel dengan menunjukkan kekuatannya. Singkat waktu, Menel pun berhasil dikalahkan lalu ditahan. Bapak kepala desa pun langsung berterima kasih kepada Will karena sudah menyelamatkan desanya. Lalu keesokan harinya, Menel diinterogasi di hadapan para warga. Terungkap kalau kebanyakan warga di sana adalah para bapak-bapak, karena mereka berasal dari prajurit yang terbuang. Setelah diinterogasi, ternyata alasan Menel merampok desa tersebut karena desanya sudah diserang oleh sekumpulan hewan iblis hingga sebagian besar penduduknya tewas. Desanya pun menjadi hancur, sehingga mengharuskan mereka untuk merampok desa tersebut untuk mendapatkan persediaan makanan untuk keluarganya yang masih tersisa. Mendengar hal itu, Will yang sangat baik kemudian mengatakan bahwa ia akan mengganti rugi perbuatan Menel dengan yang diberikan sedikit emas, serta perhiasan yang ia dapatkan dari Gus sebelumnya. Bahkan tidak hanya itu saja, Will juga akan menyewa Menel untuk mengalahkan para iblis yang menyerang di desanya. Sebelum pergi ke sana, Will memberikan penyembuhan untuk warga desa yang sedang sakit ataupun yang sedang terluka dengan kekuatan sihirnya. Dan setelah semuanya sudah diobati, Will dan Menel pun langsung berangkat menuju ke desa yang mereka tuju. Kemudian setelah jalan lumayan lama, akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu karena malam sebentar lagi akan datang. Saat istirahat, mereka berdua pun mengobrolkan strategi untuk mengatasi para iblis yang sudah menguasai desa. Lalu Menel mengungkapkan kalau dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran. Will melawan para iblis karena dia hanya akan membantu Will untuk menunjukkan jalannya saja. Mendengar hal itu, Will pun menanggapinya dengan santuy perkataan dari Menel barusan. Bahkan Will terlihat bahagia karena untuk pertama kalinya ia bisa berpetualang bersama orang lain. Keesokan harinya, Will dan Menel melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang telah sepi, seperti desa mati tanpa penghuni. Melihat kondisi tersebut, Menel pun langsung bergegas mencari informasi tentang keberadaan para iblis, agar Will bisa leluasa mengatur strategi penyerangan. Tidak lama setelah itu, kemudian Menel pun melaporkan kalau para iblis ini sedang melakukan ritual yang dipimpin oleh monster kadal. Will yang sudah mendengar laporan tersebut terlihat sangat percaya diri. Ia langsung bersiap membasmi para iblis tersebut. Lantas karena mengetahui musuh yang akan dilawannya kali ini hanyalah iblis yang lemah, membuat Will semakin percaya diri dan dengan sangat mudah membasmi para iblis yang ada di sana. Melihat aksi Will yang dengan sangat mudah membasmi para iblis, seketika membuat Menel yakin dan langsung membantu memusnahkan para iblis tersebut.
Sontak saja hal yang dilakukan oleh Will ini membuat Menel berterima kasih kepadanya karena telah membantu para warga dengan tulus. Lalu setelah mereka membantu mengistirahatkan para warga dengan meminta pemberkatan dari Dewi Graceville, ia langsung mengunjungi kediaman seorang nenek-nenek. Setelah berbincang-bincang dengan sang nenek, Menel pun jadi bersedih karena mengetahui kalau si nenek ini akan meninggalkannya dan pergi ke alam baka. Menel pun masih saja bersedih karena telah kehilangan orang yang paling berharga bagi dirinya. Namun pada akhirnya, Menel berhasil melepaskan kesedihannya karena si nenek yang mengatakan kepadanya untuk senantiasa bersyukur kepada takdir para dewa. Si nenek ini juga meminta Will untuk menjaga Menel. Setelah berpesan si nenek yang telah bertemu dengan Menel terakhir kalinya, ia langsung pergi menuju ke alam baka atau lingkaran reinkarnasi. Karena sudah tidak memiliki penyesalan lagi. Sebelum kepergiannya, ia juga memberitahukan lokasi dari para iblis, yang tentunya masih berkeliaran kepada Will. Singkat waktu, terlihat Will yang membawa para warga kembali menuju desanya, supaya mereka bisa membangun desanya yang sudah rusak. Karena Will sudah menolong para warga, sehingga para warga membuat perjamuan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Will atas berkat yang diberikan sang dewi kepada mereka. Kemudian setelah itu, Will menemui Menel yang sedang menyendiri. Menel pun curhat banyak kepada Will di sana. Hingga akhirnya Menel menjadi semangat kembali untuk menata masa depannya, supaya lebih baik lagi dan tidak akan terpuruk lagi seperti apa yang sudah dikatakan sang nenek kepadanya. Setelah itu Will dan Menel yang masih membantu pembangunan di desa itu nampaknya mengalami kendala pasokan barang yang mengharuskan mereka pergi ke Westsails untuk membelinya. Will yang tidak mengetahui apa itu Westsails, kemudian Menel pun menjelaskan. Ia menjelaskan tentang sejarah dari kota tersebut, yang dimana Menel menceritakan tentang sejarah benua Southmark yang diselamatkan oleh para pahlawan dari invasi para iblis. Akan tetapi, dampak dari pertempuran dengan iblis ini membuat para penduduk berpindah menuju Graceland, serta memperluas dominasi umat manusia dengan membangun kota pelabuhan yang bernama Westsails di utara Southmark. Bahkan Will juga mendapatkan informasi tentang pengikut Graceville yang terpencar-pencar akibat perlawanan iblis. Lalu karena Will sudah memahami detail informasi dari Menel, lantas mengajaknya mencari bahan di reruntuhan untuk mencari modal menuju Westsails. Singkat waktu mereka sudah mendapatkan keuntungan dari reruntuhan. Kemudian pergi menuju Westsails untuk mencari pasokan barang yang dibutuhkan warga desa. Di perjalanan, Will dan Menel kemudian menolong dua orang yang sedang dikejar oleh King Kong. Lalu setelah King Kong ini pergi, kedua orang ini pun langsung memperkenalkan diri mereka. Gadis kecil ini bernama Robina Goodfellow, dan pria tersebut bernama Anthony yang merupakan seorang pedagang. Setelah itu mereka membuat perjanjian untuk berpetualang bersama karena sama-sama bertujuan untuk pergi ke Westsails. Tidak lama kemudian, perjalanan mereka pun dimulai. Nampaknya perjalanan ini sangat efektif bagi Will untuk menyebarkan berkah dari Dewi Graceville dengan menerima ajakan dari Anthony berbisnis. Yaitu Will bersedia membantu bisnis Anthony dengan menggunakan kemampuan penyembuhannya kepada orang-orang yang mereka temui, sambil menyebarkan nama Dewi Graceville di setiap aksinya. Setelah itu diketahui bahwa perjalanan mereka ini telah berlangsung selama 10 hari dengan melewati berbagai desa sambil mencari keuntungan. Hingga pada akhirnya Will bersama dengan yang lainnya tiba di wilayah Whiterod dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Di saat sedang beristirahat, Will kemudian mendengarkan Robina yang sedang bernyanyi yang liriknya menceritakan kisah dari 3 pahlawan yang tidak lain adalah orang tua angkatnya.
Will pun mengetahui kisah kepahlawanan dari Blood Mary ini, beserta Gus yang membantu seorang pria menyelamatkan elf wanita dari ancaman naga merah. Tidak hanya itu saja, Will juga mendapatkan informasi jika elf wanita ini adalah bangsawan dari kerajaan Fertile, yang sampai saat ini masih menantikan momen pertemuannya dengan para pahlawan yang telah menyelamatkannya. Hal itu membuat Will bersyukur, karena masih saja ada orang lain yang mengingat kebaikan dari orang tua angkatnya ini. Keesokan harinya, Will yang sedang berlatih kemudian berbincang dengan Anthony. Ia menanyakan tujuan utama dari perjalanannya. Will kemudian menyampaikan kalau dirinya sedang mengemban tugas dari Dewi Gracefield. Lalu mengungkapkan tujuan lain dari penggambarannya, karena ingin mengenal dunia dan mendapatkan seorang teman untuk berpetualang bersamanya. Mendengar hal itu, Anthony pun mengatakan jika ia dan yang lainnya bersedia membantu Will untuk menyebarkan tujuan mulianya dalam menyebarkan berkah dari Dewi Gracefield. Singkat waktu, mereka pada akhirnya kembali melanjutkan perjalanan menuju White Cells. Dan Will pun mendapatkan informasi tentang pemimpin di sana yang bernama Egbert, yaitu seorang bangsawan cerdas dari kerajaan Fertile yang merupakan adik dari Raja Owen. Kemudian tidak lama setelah itu, Will dan yang lainnya lalu tiba di perbatasan kota White Cells yang berada di tepian laut. Singkat waktu, kini mereka sudah tiba di White Cells. Kemudian Will dan yang lainnya pun berkeliling melihat fasilitas kota yang lengkap. Karena perekonomian di sana terbilang maju berkat kebijakan ekonomi rajanya. Bahkan Will juga dibuat terkagum oleh kebudayaan yang berkembang di sana. Hingga ia tertarik mengunjungi pemandian terkenal yang ada di sana untuk membersihkan dirinya. Singkat waktu, setelah Will dan yang lainnya mencoba pemandian tersebut, kemudian langsunglah ia pergi ke tempat makan. Mereka pun mukbang di sana. Lalu setelah Will kemudian mendapatkan usulan dari Anthony untuk mengunjungi gereja di kota tersebut sebagai bentuk ungkapan salam bagi seorang pendeta. Will yang menyetujui saran tersebut langsung pergi untuk mengunjungi gereja. Ia pun bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bart Beckley, yang langsung memastikan bahwa Will ini sebagai pengikut Dewa Gracefield. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Will pun berhasil meyakinkan keraguan pendeta itu dengan membuktikan sumpahnya kepada Sang Dewi Cahaya untuk menumpas kegelapan. Setelah itu, Will dan teman-temannya lalu diperbolehkan untuk menginap di gereja untuk sementara waktu. Hingga pada akhirnya, mereka yang sedang istirahat pun harus terganggu karena adanya penyerangan di kota sekitar. Mengetahui hal itu, Will tentunya tidak tinggal diam. Ia pun langsung berusaha menghentikan naga merah yang sedang mengamuk dengan bantuan Menel. Kemudian kerjasama antara Will dan Menel dimulai dengan kombinasi sihir dari keduanya, yang memancing pergerakan naga tersebut agar berfokus menyerang mereka. Naga itu pun kemudian terpancing oleh serangan dari mereka dan langsung menyerang Will dan Menel dengan sangat brutal dengan semburan apinya. Untung saja hal itu telah diprediksi oleh Will yang langsung mengeluarkan barrier pelindung untuk melindungi area gereja dan sekitarnya. Namun sayangnya pertahanan Will pada akhirnya berhasil ditembus oleh naga tersebut dengan kekuatan miasma yang beracun yang dapat menghancurkan sihir cahaya. Akan tetapi, hal itu justru menjadi bumerang bagi sang monster karena Menel berhasil melawan serangan itu menggunakan sihir roh yang langsung membuat naga itu auto terjatuh. Melihat ada kesempatan di depan matanya, Will tidak menyia-nyiakan dengan melakukan serangan cepat dengan menusukkan senjatanya. Hingga pada akhirnya, naga itu berhasil dikalahkan oleh Will. Para warga yang melihat aksi Will pun langsung berterima kasih dan menganggap Will ini sebagai pahlawan pembunuh naga Wyvern.
Setelah itu, Will membantu para warga untuk memprediksi kota yang hancur akibat serangan dari naga tadi. Ia pun kemudian mendapatkan panggilan dari penguasa kota yang tertarik karena sudah membantu warganya. Setelahnya, Will yang kemudian menemui sang penguasa kota Whiteshells bersama Manel langsung mendapatkan sambutan hangat beserta ungkapan terima kasih karena mereka sudah mengalahkan Wyvern. Tidak hanya itu saja, Will juga mendapatkan penawaran hadiah dari penguasa kota. Will kemudian meminta Ethelblaed mengirimkan pasukannya untuk membunuh para iblis di desa yang Will tolong tempo hari. Namun Ethelblaed ini masih mempertimbangkan permintaan dari Will tersebut. Episode 10. Setelah mempertimbangkannya, Ethelblaed pun menolak permintaan dari Will karena penyerangan monster di sekitar Whiteshell jauh lebih beresiko bagi keselamatan warganya. Dihadapkan sebuah kesulitan, Will pun menawarkan solusi dengan meminta izin pengelolaan petualang dan tentara bayaran. Untuk mewujudkan permintaannya agar dapat meringankan beban sang penguasa Whiteshells tersebut. Namun hal itu tidak serta-merta membuat Ethelblaed setuju. Karena ia masih harus mempertimbangkan motif dari Will yang kekeh untuk menyelamatkan desa tersebut. Hingga pada akhirnya, Will mengutarakan kesungguhannya untuk menghentikan kejahatan dari para iblis. Lalu berhasil mendapatkan kepercayaan dari Ethelblaed. Bersamaan dengan hal itu, si pendeta dan putrinya tiba-tiba datang ke sana dan langsung menghentikan pertemuan mereka. Hal itu karena ia tidak ingin seorang pendeta berurusan dengan politik yang menyebabkan mereka buta terhadap agama. Sayangnya kedatangan si pendeta justru berakhir dengan sia-sia. Karena hal itulah, Ethelblaed pun mengusulkan pengangkatan Will sebagai paladin agar tidak mencari otorisasi gereja terhadap statusnya saat ini. Mendengar saran itu, pendeta langsung menyetujuinya, dan ia pun meminta waktu sejenak untuk memastikan kesungguhan Will di gereja. Singkat cerita, Will pun lantas mengobrol empat mata bersama si pendeta yang memastikan kesungguhannya untuk memenuhi wasiat dari Dewi Gracefield. Yang dimana Will kemudian dibuat terkesima karena si pendeta memiliki pengetahuan tentang doa dan anugerah dewa terhadap hambanya. Karena hal itulah, Will semakin yakin pada Dewi Gracefield. Ia pun langsung menyatakan tujuan mulia di hadapan si pendeta itu dengan menyatakan tekadnya untuk menerima tawaran dari Ethelblaed sebagai seorang paladin. Karena si pendeta melihat tekad Will yang sangat kuat, sehingga membuat dia mau tidak mau menerima keputusannya. Bahkan si pendeta itu pun langsung berjanji akan membantu Will mengumpulkan pasukan agar dapat menumpas para iblis di desa itu. Tidak lama kemudian, Will bersama Manel langsung mencari orang-orang yang telah direkomendasikan oleh si pendeta. Tentunya di sebuah guild petualang Whiteshells. Dalam aksi perekrutannya, Will dan Manel berhasil menjalin kesepakatan dengan kelompok petualang yang dipimpin oleh Restov. Tentunya untuk membantu upaya penumpasan iblis di desa tersebut. Kemudian setelah itu, Will yang kemudian mempersiapkan diri untuk kembali menuju desa itu. Will mendapatkan sebuah permintaan dari Robina yang ingin mewawancarai Restov. Hal itu dikarenakan Robina sang penyanyi cilik ingin membuat jiwa kepahlawanan Restov yang sudah dikenal sebagai petualang kuat berjuluk manusia penetrasi. Singkat waktu, Will kemudian mengabulkan permintaan dari Robina untuk mewawancarai Restov. Harus terlibat dalam permintaan konyol si bocil tersebut. Bocil itu memaksa Will untuk membuat janji duel baku hantam dengan Restov agar si bocil kematian ini mendapatkan keuntungan dari syair yang berkualitas. Keesokan harinya, Will kemudian menghadiri penobatan dari Ethelblaed di gereja. Dan ia pun secara resmi menjadi seorang paladin yang memiliki tugas untuk menumpas kejahatan para iblis. Singkat cerita, Will bersama dengan para pasukan bantuan kemudian pergi menuju ke desa tersebut untuk membantu para warga desa di sana yang sedang mengalami kesulitan. Dalam upaya bantuan mereka, Will mempercayakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian kepada Anthony.
si ahli bisnis yang sudah terjamin nilai-nilai keuntungannya. Tidak hanya itu saja, ia juga memberikan tugas untuk mengontrol kesehatan dan ritual keagamaan para warga desa kepada Anna, serta beberapa pendeta yang diutus oleh ayahnya Anna. Sedangkan untuk Restov dan pasukannya bertugas menjaga keamanan desa dari serangan monster yang semakin brutal karena kebatilan para iblis. Singkat waktu, upaya dari Will dan yang lainnya kini pada akhirnya berbuah manis, karena ia berhasil mensejahterakan para warga yang tinggal di desa tersebut. Namun hari-hari santuy dan damai ini tidak berlangsung lama, karena Will kemudian mendapatkan kabar yang kurang enak dari Restov, yang dimana Restov mengabarkan tentang menghilangkan kelompok pengintai saat menjalankan misi pencarian iblis. Mendengar kabar itu membuat Will langsung membentuk tim pencarian agar dapat memastikan keberadaan dari para pengintai yang tidak kunjung terdengar kabarnya lagi sampai saat ini. Pencarian yang kemudian berlangsung pada akhirnya membuahkan hasil dengan penemuan mayat dari regu pengintai yang nampaknya telah dibantai oleh para iblis. Akan tetapi, terdapat keanehan dalam penemuan mayat tersebut, karena ada satu mayat yang menghilang dan jejaknya mengarah ke dalam lembah yang merupakan markas para iblis. Melihat hal itu, Will dan yang lainnya pun langsung bergegas mengikuti jejak tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang kondisi para pengintai. Namun sayangnya, penelusuran itu justru mengantarkan Will dan yang lainnya ke dalam jebakan para iblis, yang dengan cepat mengepung mereka dari segala arah. Akibatnya pertempuran pun tidak bisa dihindari lagi dan membuat Will beserta kelompoknya bersiap menghentikan para iblis yang berusaha membunuh mereka. Setelahnya mereka kemudian bertahan dari serangan para iblis. Namun seketika, ia dikejutkan oleh kemunculan monster berkepala 3 yang langsung menyerang Menel dan membuat jadi terkapar. Sontak hal itu pun langsung memancing amarah dari Will yang dibuat putus asa karena temannya terluka. Yang dimana Will dalam mode rage dengan brutalnya membabat para iblis menggunakan kemampuannya yang sedahsyat itu. Sehingga pada akhirnya aksinya pun berhasil dihentikan oleh Restov yang memintanya berfokus pada menyembuhkan Menel yang sedang terluka parah. Will pun langsung bergegas untuk menyembuhkan Menel. Setelah ia mencoba menyembuhkannya, Will pun langsung tergeletak di samping Menel karena kehabisan mana. Setelahnya Will kemudian tersadar saat Restov sedang merawatnya. Restov pun langsung mengabarkan mundurnya pasukan iblis serta kondisi Menel yang perlahan sudah mulai membaik. Bahkan tidak hanya itu saja, Restov juga mengingatkan Will untuk beristirahat terlebih dahulu agar kekuatannya dapat pulih kembali dengan cepat. Lalu saat sedang beristirahat, Will sedang mengoreksi kesalahan rencananya dalam pertempuran melawan para iblis tadi. Kemudian Will pun menyimpulkan alasannya kekalahan yang terjadi ini karena ia tidak memperkirakan kekuatan tempur dari teman-temannya. Karena hal itulah, Will langsung bergegas pergi menemui Menel untuk mencoba menyembuhkan lukanya. Di sana Will juga mengungkapkan penyesalannya yang menyebabkan Menel menjadi terluka karena Will berpura-pura lemah di hadapan Menel. Dan karena itulah, Will pun akhirnya bertekad untuk berangkat sendirian membasmi para iblis, agar teman-temannya ini tidak ada yang terluka lagi karena pertempuran yang telah ia lalui. Lantas setelah itu Will pergi dari sana. Karena Will sudah sangat yakin tekadnya sudah sekeras baja, akhirnya dia langsung berangkat untuk tanding ulang menghadap para iblis. Akan tetapi ternyata kepergian Will ini nampaknya disadari oleh Menel, yang kemudian menghentikan langkahnya untuk melawan para iblis seorang diri. Karena hal itulah membuat keduanya menjadi beradu argumen karena perbedaan pandangan mereka terhadap perlawanan melawan para iblis. Dalam hal baku hantam, Will pun dengan mudah mengungguli Menel karena kemampuan bertempurnya yang jauh di atas Menel. Namun Will pada akhirnya harus dibuat lengah oleh jebakan sihir Menel yang langsung membuatnya tidak bisa bergerak.
Yang dimana kondisi itu langsung dimanfaatkan oleh Manel untuk mengungkapkan kepeduliannya terhadap Will, yang saat ini sedang menyalahkan dirinya sendiri. Manel melakukan hal itu dikarenakan Manel telah menganggap Will sebagai teman yang harus ia tolong ketika mendapatkan kesulitan. Mendengar hal itu, hati Will yang tadinya sekeras batu seketika menjadi luluh. Dan ia pun menyadari kebodohan sifatnya yang ingin menanggung derita seorang diri yang padahal dia memiliki teman dan para pasukannya. Sehingga setelah bersih tegang sambil diwarnai aksi baku hantam tadi, membuat mereka berdua akhirnya saling meminta maaf. Will meminta maaf kepada Manel karena ia sudah bertindak sembrono untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Terlepas dari hal itu, Will bersama Manel lantas menemui Restov dan yang lainnya untuk mengatur kembali strategi agar dapat mengalahkan para iblis. Setelah berdiskusi yang lumayan lama hingga pada akhirnya strategi penyerangan yang telah selesai pun disetujui, langsung membuat Will dan pasukannya bergerak untuk menyerang para iblis. Namun dengan sekali serangan, Will dan pasukannya berhasil unggul karena kombinasi serangan mereka jauh lebih terstruktur dari pertempuran sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka sudah memikirkan strategi yang sudah sangat matang. Sehingga saat penerapannya, mereka dengan sangat mudah langsung paham dengan job mereka masing-masing. Hal itu terbukti karena saat ini Will dan para pasukannya berhasil menembus barikade dari ratusan monster iblis dengan rapih dan terstruktur. Di sisi lain, pendeta dan Ethelbert sedang berharap-harap cemas memikirkan keberhasilan penumpang iblis yang dilakukan oleh Will dan yang lainnya. Lalu Sin kembali ke Will dan yang lainnya. Saat ini Will dan Manel sudah tiba di reruntuhan dan akan berhadapan dengan monster berkepala 3 yang bernama Chimera. Si Chimera itu mengungkapkan tujuan dari para iblis, yaitu para iblis mengincar hancurnya segel raja tertinggi dengan terus melakukan kejahatan. Mendengar hal itu, walaupun lantas menentang tujuan jahat dari para iblis, membuat Chimera langsung marah dan murka lalu kemudian menyerangnya. Sehingga terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari lagi. Will pun langsung menyerang Chimera dengan kombinasi dari Manel, yang dimana berkat bantuan dari Manel sehingga membuat Will bisa melancarkan serangan yang sangat telak kepada Chimera, yang kemudian langsung menghancurkan salah satu kepalanya. Namun sayangnya hal itu belum cukup kuat untuk menghentikan Chimera yang langsung meregenerasi tubuhnya dengan kekuatan naga. Melihat hal itu, Will pun tidak tinggal diam. Ia langsung memanfaatkan jeda dari perubahan Chimera untuk menghancurkan sang monster dengan tusukan tombaknya. Serangan itu berhasil membunuh iblis Chimera dan menandakan pertempuran melawan pasukan iblis ini telah usai, yang tentu saja dimenangkan oleh Will dan pasukannya. Setelah itu Will melanjutkan penelusuran markas musuh yang kemudian bertemu dengan Restov yang telah mengalahkan para Waver. Hal itu pun sudah dipastikan kemenangan bagi pasukan Will yang berhasil menumpas para iblis tim yang ada di sana. Setelah kemenangan mereka, terlihat Will dan teman-temannya menghabiskan waktu bersama dengan mendengarkan lantunan syair yang dibuat oleh Robina. Kemudian Will juga mendapatkan informasi dari Manel tentang para warga yang akan membangunkan kuil bagi Dewi Graceville. Mendengar hal itu, tentu saja Will menjadi sangat mengsenang. Karena tujuannya untuk membuat orang percaya pada Dewi Graceville pun akhirnya semakin terbuka sangat lebar. Akan tetapi, Will sempat dibuat bimbang karena Manel memberitahukan untuk menjadi penguasa wilayah Bestwood atas pencapaiannya selama ini. Namun karena Will percaya akan takdir dan teman-temannya hingga akhirnya ia yakin kemudian menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy.